Halo semuanya, saya Zahra Nur Adelia Dalimunte dari kelas TIP 2404. Di sini saya akan membuat suatu aplikasi sistem penggajian pegawai dinas pendidikan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Tujuan saya membuat aplikasi ini ialah karena saya ingin mengembangkan sistem penggajian karyawan secara otomatis. Nah, sekarang langsung aja kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Setelah itu kalian klik File, New, Project. Nah, ini tampilannya. Di sini pastikan kalian memilih yang Windows From Application ini. Lalu jangan lupa untuk merename namanya. Namanya sesuai yang kita butuhkan ya. Nah, setelah seperti ini langsung aja klik OK. Pada tampilan ini terdapat toolbox, form, dan properties. Nah, di sini kita yang formnya ini jangan lupa kita rename dulu namanya. Di teks ini, yang form 1 ini kita ubah menjadi nama yang kita butuhkan. Jadi di sini saya bilang penggajian pegawai dinas pendidikan. Nah, di sini bisa langsung aja kita taruh namanya. Oh ya, pakai sistem tadi ya. Sistem. Nah, setelah itu langsung di-OK-kan aja. Dan selanjutnya, jangan lupa yang ini kalian scroll ke atas. Kita cari yang namanya dia auto scroll ini. Auto scroll ini kan dia sebelum ini false. Di sini kita ganti jadi true. Gunanya apa? Gunanya supaya kalian nanti membuat form ini bisa lebih besar dia dari pengaturan aplikasinya. Di sini langsung aja kita besarin juga ya. Nah, dia jadi lebih besar dan lebih panjang nih, lebih panjang ke bawah. Jadi kalian tidak usah takut data yang kalian inginkan itu bakalan tidak muat. Di sini saya akan menggunakan 4 toolbox. Yang pertama itu ada label, terus ada text box. Yang ini text box, terus combo box, yang ini, dan yang terakhir ada button. Nih. Di mana fungsi dari keempat itu? Yang label ialah untuk menampilkan teks. Yang text box fungsinya itu tempat memasukkan atau menulis teks. Yang combo box, kotak pilih yang bisa dipilih dari daftar. Dan yang terakhir ada button, fungsinya itu tombol untuk menjalankan perintah saat diklik. Nah, langsung aja yang pertama kita klik labelnya sebanyak 5 kali ya. Setelah diklik dan dirapikan, jangan lupa untuk kita ganti nama labelnya sesuai yang kita butuhkan. Di sini saya letak yang pertama ada NIP. Oh iya, kita tambah satu lagi ya labelnya. Segini dulu yang kita taruh labelnya. Di sini terdapat ada NIP, nama pegawai, NIK, alamat email, dan nomor HP. Ini dia udah ketentuan dari soalnya ya. Nah, langkah selanjutnya di sini NIP-nya itu kita taruh yang namanya combo box. Karena nanti NIP-nya ini ada beberapa pilihan dari data pegawai. Dia bukan cuma satu data aja tapi ada beberapa. Jadi nanti di sini dia pilihannya di sini. Nah, untuk nama pegawai dan seterusnya di sini kita taruh yang text box.
Nah, setelah sudah ditambahkan yang namanya tadi apa combo box dan text boxnya, yang di sini, yang combo box ini untuk yang di name-nya, jangan lupa kita ubah menjadi sesuai yang di sebelahnya sama nama yang di sebelahnya seperti NIP tadi. Kita langsung ubah aja dia jadi NIP. Nah, setelah kita ganti nama dari combo box dan text box-nya tadi, kita akan membuat NIP karyawannya. Itu dia ada sejumlah 15 NIP dan langsung aja kita coding di sini. Klik 2 kali. Nah, nanti langsung keluar kayak gini ya. Kita ketiknya sesuai kursor yang di sini. Jangan di sini atau kayak manapun itu jangan. Yang di sini kita ketik. Langsung aja kita ketik itu. Nah, setelah kita buat NIP untuk karyawannya, dia sebanyak 15 NIP, itu kita balik ke formnya. Di sini di dalam soal dia diminta buat pilihan bidang yang terdapat pada Dinas Pendidikan menggunakan combo box. Nah, di sini kita tambahkan labelnya lagi, seperti tadi. Label, dan juga combo boxnya. Text box, combo boxnya. Ini sudah diganti, langsung aja kita ke codingan yang tempat yang tadi juga dia di sini. Di sini bidangnya kita buat sebanyak 15 bidang. Fungsi pada bidang ini ialah data dari pegawainya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini di soal selanjutnya dia ada diminta buatlah pilihan jabatan menggunakan combo box pada Dinas Pendidikan dan tentukan gaji pokok berdasarkan jabatan menggunakan struktur if. Nah, langsung aja kita tambahkan di sini label seperti tadi. Combo box yang ini kita copy ya. Di label ini kita ganti menjadi jabatan. X-nya ini kita ganti jabatan. Oke. Di sini combo box juga jangan lupa diganti menjadi jabatan. Isi juga masih di format tadi. Di bawah sini kita isi. Nah, di sini.
Nah, di sini langsung kita copy aja biar tidak lama. Eh, Nah, setelah jabatannya kita isi sebanyak 5, yaitu yang ada kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, administrasi, dan operator. Nah, yang selanjutnya, kita menentukan gaji pokok berdasarkan jabatan dan menggunakan struktur if. Jadi, kita klik yang labelnya ini, kita tambahkan lagi, kita rapikan, kita ganti. Yang ini kita pakai text box ya, paste aja. Jangan lupa untuk diganti namanya menjadi gaji pokok. Kemudian kita tambahkan juga labelnya menjadi tunjangan jabatan. Tulis. Tadi ada kita tambahkan dari gaji pokoknya, tunjangan jabatan dan status. Dia sama yang seperti yang di awal ditambahkan yang gaji pokok tunjangan ini ditambahkan dengan text box, yang ini status ini ditambahkan dengan combo box. Kenapa dia pakai combo box? Karena nanti status ini dia ada pilihan seperti menikah atau belum menikah. Sekarang kita masuk lagi ke form 1 tadi yang di sini kita akan membuat jadi status. Nah, fungsi dari status ini, jika pegawai pegawai sudah menikah, maka dia mendapatkan tunjangan keluarga sebesar 10% dari gaji pokoknya. Jika dia belum menikah, dia tidak mendapatkan tunjangan sama sekali. Setelah kita tampilkan desainnya, kemudian kita tambah labelnya lagi. Kita bikin di sini tunjangan anak. Sini kita menggunakan text box ya. Kita copy aja. Kemudian kita tambahkan lagi labelnya. Kita rapikan. Kita ketik di sini jadi jumlah anak.
Dan di sini kita menggunakan combo box. Kita copy aja, terus kita paste, kita taruh di sini. Terus yang ini jangan lupa kita ganti menjadi jumlah anak juga. Jumlah anak. Nah, di sini codingannya masih sama di form tadi ya, dia di bawah status. Di sini kita buat codingannya itu jadi jumlah anak, dia sama, sama yang seperti status jabatan dan bidang. Kita copy aja lagi ya, biar dia prosesnya cepat. Di sini kita ganti menjadi Oke, selanjutnya kita bikin juga dia tunjangan anak. Kita ganti jadi tunjangan anak. Lalu kita tambah text box-nya. Sini kita copy dulu. Terus kita paste. Dan di sini jangan lupa kita ganti juga. Di sini kita salah. Di sini kita ganti jadi tunjangan keluarga. Bukan tunjangan anak ya. Kita salah. Keluarga. Setelah itu kita bikin jam lembur. Sini kita ganti teksnya menjadi jam lembur. Jangan lupa kita tambahkan text box-nya. Kita copy, paste. Di sini kita ganti jam. Kemudian kita tambah lagi. Sini kita ganti menjadi kehadiran. Menggunakan combo box. Copy, paste. Kita balik ke form 1. Di bawah sini kita enterkan aja, kita isi kehadiran. Begini kita buat dia kehadirannya itu jika lebih dari 25 hari dan jika kurang dari 25 hari. Terus kita balik ke desainnya. Selanjutnya di pengisian NIP-nya di sini kita klik 2 kali. Di sini saya menggunakan if karena untuk mengecek kondisi pertama. Kita bikin if NIP
Teks, teks sama dengan tadi nipnya itu sesuai yang kita ketik ya di atas 23 23 berapa tadi? 23001. Sini kita buat nama pegawai. Nama pegawainya Zahra. Oh ya, jangan lupa di sini. Next. Di sini kita pakai tanda petik ya. Tutup. Enter. Kemudian nick. Titik. Petik. Di sini nicknya kita buat. Terus tutup. Terus masuk alamat. Sini alamat. Alamat. Teks. Alamatnya itu Medan. Ini emailnya ini silahkan. Kemudian saya bikin else if itu dikarenakan untuk mengecek kondisi lain. Di sini selanjutnya kita ketik sesuai yang seperti tadi dia.
Masuk ke desain, kita klik di jabatannya. Kita akan membuat coding di jabatan. Membuat ini memakai if karena untuk menentukan gaji pokok berdasarkan jabatan pegawai. Jadi di sini saya ketik jabatan, ketik teks, dan ini artinya program akan mengecek apakah jabatan yang dipilih adalah kepala dinas. Kemudian kita masuk ke dalam gaji pokoknya. Gaji pokoknya itu sebesar gaji pokok konteks 10. Dan kalau semisalnya gajinya benar, dia akan diisi 10 juta. Sekarang intinya saya menggunakan if karena apa ini? Intinya saya menggunakan if karena tiap jabatan memiliki nominal yang berbeda-beda. Di sini, di sini kita masukkan tunjangan jabatannya 30%. Karena di sini cara penulisannya itu bukan dia 30% berarti tetapi 0,3 dikali gaji pokoknya. Gaji pokok. Kemudian menggunakan else if, untuk mengecek jabatan lainnya. Ini biar dia terlihat rapi, kita clone aja. Jabatan dikali gaji pokok. Sebentar. Ini kita oke aja ya, biar cepat. Di sini kalau kita lihat gajinya 6 juta 500. Yang ini nomor 2. Terus yang 1. Kemudian setelah kita mengisi gaji pokok jabatan, gaji pokok dan juga tunjangan jabatan dan juga oh ya, tadi di bagian sini kita lupa menambahkan. Di sini kita buat ini dulu. Nama pegawai. Ini kegunaannya untuk mengunci jawaban biar dia nggak bisa dikotak-katik kayak dia itu dikunci dan dia tidak bisa dikotak-katik manual. Jadi ini kita buat sama dengan false. Ini. Nah, ini dia. Nah, setelah kita buat, ini dia nanti biar hasilnya itu tetap, nggak bisa kita kotak-katik. Nah, baru kita lanjut yang tadi ya. Lanjut di ini.
Lanjut lagi di sini. Nah, kemudian kita balik ke desainnya dan kita masuk ke status. Di sini klik aja statusnya. Di status ini kita isi if. Mengapa saya menggunakan if? Karena presentasi tunjangan berbeda dengan jumlah anak. Ini fungsinya untuk mengetahui sudah menikah ataupun belum menikah. Dan kita menentukan tunjangan keluarganya. Oke, status. Jika sudah menikah, itu gaji pokoknya dikalikan 10%. Jadi di sini teks sama dengan 0,1 dikali gaji pokok. Terus ini kita buat. Tapi jika dia menikah, gaji pokoknya dia dikalikan 30. Dia dikalikan 0 ya kalau misalnya dia belum menikah. Setelah itu kita masuk ke jumlah anak. Kita klik 2 kali. Di sini kita ketik if. Pada bagian ini saya menggunakan if karena presentasi tunjangan berbeda berdasarkan jumlah anak. Jumlah anak. Karena tunjangan satu anak mendapatkan 5%, jadi di sini kita ketik 0,05 dikali sama gaji pokoknya. Di sini kita salin aja biar cepat ya. Gajinya. Sini. Di sini anak itu dia 10%, berarti di sini dikali. Dan untuk 3 anak itu dia 3 anak itu dan untuk 3 anak itu dia 15%. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kehadiran. Klik 2 kali. Di sini kita ketik if. Sama dengan ada nih bonusnya. Ada bacaan bonus, ya kan? Di sini kita harus buat bonusnya terlebih dahulu. Ini. Di sini kita buat bonus. Kita angkat aja. Paste. Ini bonus nomor, kemudian uang makan, transportasi, total gaji, terus pajak.
BPJS, dan gaji bersih. Nah, di sini kita langsung ganti aja ya keterangannya. Ganti teksnya. Ini kita ganti label 18 ini kita ganti bonus. Di sini kita ganti menjadi uang makan. Di sini transportasi. Di sini kita ganti menjadi foto gaji. Di sini pajak. Di sini BPJS, BPJS, dan di sini gaji bersih. Dan juga ini jangan lupa ya kalian ganti name text box-nya ini seperti tadi. Ini kita hapus ya. Ini ada kelebihan. Delete. Nah, langsung kita balik ke codingan yang tadi ya. Yang di sini bonus. Nah, kan ada dia kan bonusnya. Nah, oke, kita buat. Oke, di sini kita buat buttonnya ya. Kita buat dua. Satu. Ini BTN 2, ini BTN 1. Di sini jangan lupa teksnya kita ganti hitung. Yang di sini kita ganti menjadi keluar. Oh iya, di name-nya ini kita buat BTN keluar ya. BTN keluar. Oke. Yang ini tadi kita buat juga namanya BTN hitung. Nah, selesai. Sekarang kita masuk ke BTN hitung. Nih, di BTN itu kita buat lembur. Di sini dia pengguna menginput jumlah jam lembur pegawai. Rumusnya yaitu uang lembur, jam lembur dikali 50.000. Artinya jam lembur, artinya jam lembur dikali 50.000 rupiah. Tandanya lembur teks, jam lembur jam lembur teks dikali. Kemudian kita masuk ke dalam menghitung bonus dan menghitung uang makan berdasarkan jabatan pegawai. Di jabatan
Jadi, kepala dinas mendapatkan uang makan sebesar 10 juta. Saya menggunakan if tiap jabatan karena nominal tiap jabatan itu dia berbeda-beda. Kemudian kita menghitung transportasi berdasarkan jabatan pegawai. Itu contohnya itu saya menggunakan if lagi. Tidak. Oke. Karena yap, nominal tiap jabatan itu dia berbeda-beda ruang transportnya. Ini kita salah peletakan ya. Dia itu bukan di sini, tapi di bawah N. Nah, di sini kita buat if. Kemudian saya menghitung total gaji terlebih dahulu. Rumus total gaji yaitu gaji pokok dikali ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan anak, ditambah lembur, ditambah bonus, ditambah uang makan, ditambah teks, maksudnya itu ditambah transportasi. Transportasi. Udah, di sini kita buat total gaji yang ini ya rumusnya. Sama dengan saya menggunakan val karena data dari text box terbaca sebagai teks. Jadi harus diubah menjadi angka agar bisa dihitung. Kemudian menghitung pajak berdasarkan total gaji, seperti saya menghitung total pajaknya itu, total gajinya itu, misalnya lebih dari atau sama dengan 10 juta, maka pajaknya dikenakan 5%. Jika 5% itu didesimalkan, dijadikan 0,5. Jadi kita ketik aja. Tiga ini dari lebih dari atau sama dengan 7 juta,
maka pajaknya itu 3%. Kita kopikan lagi ya. Tapi dia kalau kurang dari 7 juta, pajaknya itu 1%. Sekarang kita menghitung nilai BPJS sebesar 1% dari gaji pokok. Rumusnya yaitu BPJS, BPJS, ini adalah rumus dari BPJS. Kemudian kita hitung gaji akhirnya, yaitu gaji bersih terus total gaji dikurang dikurang pajak tadi, terus dikurang juga sama BPJS, BPJS. Tax. Berikut ini rumus gaji bersih ya. Kemudian karena saya ingin mengubah nilainya itu menjadi rupiah, jadi saya ingin menambahkan format atau codingan yaitu fungsi format ini digunakan untuk mengubah tampilan angka menjadi format jadi mata uang rupiah agar lebih rapi dan mudah dibaca oleh siapapun. Di sini saya taruh di akhir karena perhitungan lebih mudah dilakukan menggunakan angka biasa terlebih dulu, baru setelah itu diubah ke format rupiah. Di sini kita copy aja ya. Nah, sudah selesai codingan buat supaya nanti dia harganya itu ada rupiahnya. Nah, setelah itu kita masuk ke desain dan kita akan membuat codingan untuk keluar. Di sini kita buat tinggal ini close. Setelah ini bisa langsung kita jalankan aja ya. Nah, ini dia program yang kita buat, hasil program yang kita buat dari awal dan sampai tahap sekarang ini. Ini bisa kita isi aja data-datanya seperti NIP-nya ini, kita ambil yang ini, 23001. Nah, dia langsung otomatis nama pegawai, nik, alamat, email, nomor handphonenya langsung keluar dia. Dia keluar secara otomatis. Nah, untuk bidangnya ini kita pilih kepegawaian. Jabatannya, kepala dinas. Nah, gaji pokok dan tunjangan jabatannya, dia langsung otomatis keluar. Statusnya kita pilih sudah menikah. Jumlah anaknya kita pilih 3. Jam lemburnya kita bikin 6. Untuk harinya kehadiran ini kita bikin lebih dari 25 hari. Nah, kita bisa langsung aja dihitung segini hasilnya. Ini dia hasil pemrograman yang kita buat dari awal tadi. Ini hasilnya. Nah, setelah itu bisa langsung kita keluarkan aja. Selesai. Oke, cukup sampai situ aja tutorial
pembuatan aplikasi dari jarak. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam melakukan proses tutorial dari awal dan sampai akhir tadi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Bye-bye.